Kalau di dalam tubuh internal Ponpes sendiri itu tidak ada sepupunya pengasuh pondok pesantren ini, clear semuanya. Mbak Alawi langsung nungging tumpas habis-habisan karena sampai hari ini Mbak Alawi sendiri tidak mampu menampilkan by data bahwa mereka itu diisbat ya, oleh Nakib Nakoba dari asalnya negeri Yaman. Itu saja intinya. Sepupu inilah yang mensedo orang yang ini dan sepupunya ini adalah ini pinjam tangan. Ya karena dua orang ini itu adalah alumni dari Sidogiri. Yang itu akhirnya join atau berkolaborasi yang diduga disangka kuat berkolaborasi dengan RA di Pasuruan agar memborbardir terus, membuat narasi-narasi, membuat konten-konten bahwa Ponpes Sidogiri itu adalah Ba'alawi. Itu saja intinya kok. Jadi kalau Anda menyerang setiap kali konten-kontennya yang dibuat oleh orang ini sama orang ini, itu keliru. Karena dua orang ini hanya pesuruh dari sepupu pengasuh Ponpes Sidogiri. Ini orangnya, sepupunya ini. Ini yang harus diserang dan harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang selama ini dilakukan dua orang ini yang sudah menghancurkan marwah Pondok Pesantren Sidogiri. Dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan ya kawan. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon saudara itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun temurun dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri. Nah, kalau kita meneliti dari ucapan Rizik Syihab, yang jelas di sini jejak digitalnya mengatakan bahwa kalau bukan ahli nasab, jangan bicara nasab. Kalau yang nggak punya keahlian khusus di bidang nasab, jangan bicara nasab. Kalau tidak mempunyai ilmu yang mumpuni tentang nasab, dilarang bicara nasab. Pertanyaan sekarang kita balik. Apakah Rizik Syihab juga mempunyai keahlian di bidang nasab? Nah, sangat tidak elok ketika Rizik Syihab mengkomentari mengenai silsilah nasab Wali Songo. Itu sangat-sangat tidak elok dan tidak ada relevansinya dan tidak urgensinya. Kalau Rizik Syihab sama dengan orang-orang yang dia tuduh, dia caci maki ketika orang itu tidak mempunyai ilmu nasab, dilarang berbicara mengenai nasab. Ya itulah kapasitas seorang Rizik Syihab yang selalu memprovokasi para pengikutnya, para muhibin mukibulnya untuk mengalihkan perhatian agar masyarakat Indonesia ini tidak fokus dalam konteks internal Ponpes Sidogiri. Karena kalau kita telah secara mendalam pondok pesantren yang monumental, yang fundamental, yang terkait dengan polemik nasab ini, antara lain sumber yang bisa divalidasi dan bisa dipertanggungjawabkan adalah silsilah dari pendiri awal Ponpes Sidogiri hingga sekarang ini, pengasuh Ponpes Sidogiri, Kiai Haji Fuad Nur Hasan. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana kerajaan Maroko itu mengeluarkan isbat
dari Nakib dan Nakobah. Artinya lembaga Nakobah ini resmi terdaftar sebagai lembaga pemerintahan di Kerajaan Maroko. Dan ini tidak main-main. Tidak main-main. Ketika satu pemerintahan di sebuah negara ataupun kerajaan mengeluarkan surat berharga atau surat penting yang terlegitimasi, ya, terlegitimasi artinya sah, terkonfirmasi dan valid, bahwa dari mulai pendiri Ponpes Sidogiri sampai hari ini, pengasuh Ponpes Sidogiri, Kiai Haji Fuad Nur Hasan ini benar-benar nasabnya sebagai dzurriyyah Nabi ini terkonfirmasi. Nah, ini tidak main-main gitu loh. Coba kalau Anda bandingkan dan Anda telusuri di semua jejak digital dari klan Ba'alawi, apalagi konten-konten dari para mukibin-mukibul Ba'alawi. Pernah nggak Anda melihat, Anda mendengar bahwa Ba'alawi itu juga diisbat nasabnya yang tersambung ke dzurriyyah Nabi dari negara asal mereka, yaitu Yaman. Pernahkah Anda lihat isbat Nakib Nakobah dari Yaman yang mengisbatkan bahwa klan Ba'alawi ini sebagai dzurriyyah Nabi? Sederhana sebetulnya kalau persoalan yang terus sengaja mereka ini mengalihkan perhatian kita, Ba'alawi ya, mengalihkan perhatian kita dengan menyerang satu persatu para tokoh pejuang Wali Songo Indonesia ini, atau simpatisannya, atau bahkan semua masyarakat Indonesia yang sudah muak dengan kelakuan klan Ba'alawi dengan Habaib ini, yang selalu mengagung-agungkan nasab dzurriyyahnya. Pengaliannya dengan apa? Agar lupa dengan fundamental yang menjadi momentum monumental, konteksnya pondok pesantren Sidogiri. Akhirnya apa? Kita lupa. Ya, substansinya kalau konteksnya pondok pesantren ya. Mereka alihkan dengan serangan bertubi-tubi ke Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, gitu, Haji Romai Rama, dan lain sebagainya. Dengan framing-framing yang itu sifatnya pribadi. Bahkan terakhir Guru Gembul diserang habis-habisan secara pribadi. Dan yang paling membuat kita tertawa, terbahak-bahak, gulung kumpeng, raka-rukaruan, sambil, kita dulu, minum kopi dulu ya, santai lah. Seorang Hanif, mantunya Rizik Syihab, mengacung-acungkan kitab yang itu menyebutkan bahwa ini loh kitab yang mensahkan bahwa Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi. Ini sahih. Saya sudah mengatakan udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Sampai seperti itu, ketawa kita akhirnya jungkir balik, akhirnya sampai dan nggak jadi, saya nggak akan ngomong janjo. Tadi sudah dipesan oleh beberapa kiai, jangan ngomong itu, jangan sering-sering ngomong seperti itu, ura ilo katanya. Ya, siap para kiai, ngapunten ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, coba Anda saksikan video berikut ini. Pengasuh Ponpes Sidogiri, Kiai Haji Fuad Nur Hasan, diisbat nasabnya sebagai dzurriyyah Nabi oleh Nakib Nakobah resmi yang dilegitimasi Kerajaan Maroko.
Gambar ini merupakan stempel resmi dari Nakib Nakobah negara Yaman ketika mengeluarkan isbat nasab. Namun seperti yang Anda cari-cari, jejak digital sampai detik ini secara meyakinkan, Ba'alwi tidak pernah diisbat sebagai zuriyah Nabi oleh negara asalnya, Yaman. Nah, dari cuplikan video yang Anda lihat tadi, dari isbat yang dikeluarkan dari Maroko ini, kan jelas by data bahwa pendiri Ponpes Sidogiri adalah betul-betul sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena otoritas dari Maroko jelas-jelas secara resmi mengakui nakib dan nakobah setempat. Artinya ini bukan dikeluarkan oleh nakib atau nakobah berbasis lembaga swadaya masyarakat atau berbasis sendiri, klaim-klaiman sendiri, enggak. Jadi begini loh, misalkan gini loh. Contoh nih, Anda mengaku sebagai dzurriyyah Nabi nih, ya, di Indonesia nih. Nah, kebetulan Anda bertempat tinggal di salah satu provinsi di Indonesia, sebut saja Jawa Tengah, ya kan? Nah, kedzurriyyahan Nabi Anda ini, itu yang mengeluarkan nakib dan nakobahnya itu lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Ingat ya, ini salah satu contoh aja ya gitu loh, biar gampang dimengerti. Dan sekarang kalau kita bicara para habaib klan Ba'alawi ini, sekarang mereka coba suruh menampilkan by data. Apakah negeri asal kakek moyangnya para Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, Yaman, negara Yaman, pernahkah mengakui seorang nakib melegitimasi nakobah resmi yang diakui oleh negara Yaman yang akhirnya mengeluarkan isbat oleh klan Ba'alawi? Ada enggak? Seperti yang Anda lihat video tadi. Sebetulnya ini sangat-sangat sederhana sebetulnya. Dan peranan dari tesis Kiai Haji Madudin ini adalah salah satu upaya secara akademis membukakan mata kita, membukakan pikiran kita dalam menganalisa yang benar-benar by data gitu loh. Persoalan tesis itu dianggap tidak ilmiah atau ilmiah itu nanti dulu. Tapi minimal kita bisa, ya, otak kita atau nalar kita itu bisa menganalisa dari apa yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin gitu loh. Dan juga dilengkapi atau digarisbawahi oleh apa yang sudah dinarasikan by data juga, seperti blognya atau kontennya Kiai Haji Nur Iya, dan juga filologi dari Dr. Manakem Ali. Itu kan sebagai menggarisbawahi. Ada juga Gus Aziz Zazuli. Itu kan sebagai pelengkap dari tesis Kiai Haji Madudin. Sebentar, persoalan tesis itu ilmiah atau tidak ilmiah, nanti dulu. Yang kata Ba'alawi, wah kan harusnya ngadep ke Profesor Taim Benzet, itu nanti dulu. Yang terpenting adalah bagaimana logika kita itu bekerja setelah membaca tulisan dari Kiai Haji Madudin. Yang tentu saja Anda sudah tahu lah bagaimana tulisan dari Kiai Haji Madudin. Yang sebentar lagi bukunya akan terbit dengan resmi, yang ber-EISBN dan juga ber-ISBN. Artinya itu buku itu diterima resmi dari mulai lembaga sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Dan itu bisa juga diedarkan di seluruh dunia. Karena ISBN itu yang mengeluarkan juga lembaga internasional, bukan dari Indonesia. Anda tunggu saja, ini sedang diproses. Oke.
Kembali lagi ke masalah tadi. Jadi sederhananya begini. Coba klan Balawi yang katanya sekarang sudah mengeluarkan buku yang mengabsahkan, yang melegitimasi bahwa nasahnya itu sah sohih, coba suruh melengkapi nakib atau nakobah yang resmi yang dikeluarkan dari negara asalnya. Di mana itu? Di Yaman. Yaman itu kan negara. Ada namanya Provinsi Hadramaut. Nah, ada namanya Kota Tarim. Kota Tarim itu sama dengan kayak Kota Pasuruan. Hadramaut itu sama kayak provinsi bernama Jawa Tengah. Yaman itu nama negara, seperti di sini adalah Indonesia. Nah, mereka suruh menampilkan itu. Nakib atau nakubah yang resmi yang menyatakan atau mengisbat bahwa Ba'alawi itu benar-benar durian Nabi Muhammad SAW. Sederhana sekali, sama seperti ya pendiri Ponpes Sidogiri yang sudah diisbatkan oleh nakib dan nakobah dari Maroko. Maroko itu kan nama negara kan. Nah, negara itu sudah mengakui nakib dan nakobah yang mengeluarkan isbat kepada pendiri Ponpes Sidogiri. Nah, sekarang dibalik, Ba'alawi, apakah benar Yaman mengeluarkan isbat lewat nakib dan nakobah yang benar-benar dari negara Yaman? Itu saja kok sebetulnya. Sederhana kan? Tidak bulut-bulut kan? Nah, ini yang terlupakan dari pikiran kita. Ini yang coba dibelokkan oleh klan Ba'alawi dan para pesuruh-pesuruhnya, yang sekali lagi, di dalam Ponpes Sidogiri itu memang ada oknum yang diduga keras, disangka kuat, adalah yang mensedo. Konteksnya Ponpes Sidogiri ini adalah sepupu dari pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Sepupu inilah yang mensedo orang yang ini, dan sepupunya ini adalah ini, pinjam tangan. Ya karena dua orang ini itu adalah alumni dari Sidogiri. Yang itu akhirnya join atau berkolaborasi, yang diduga disangka kuat, berkolaborasi dengan RA di Pasuruan agar memborbardir terus, membuat narasi-narasi, membuat konten-konten bahwa Ponpes Sidogiri itu adalah Ba'alawi. Itu saja intinya kok. Jadi kalau Anda menyerang setiap kali konten-kontennya yang dibuat oleh orang ini sama orang ini, itu keliru. Karena dua orang ini hanya pesuruh. Pesuruh dari sepupu pengasuh Ponpes Sidogiri. Ini orangnya, sepupunya ini. Ini yang harus diserang dan harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang selama ini dilakukan dua orang ini yang sudah menghancurkan marwah pondok pesantren Sidogiri. Ini kan betul-betul nih kan. Ya karena itu tadi, sepupu pengasuh pondok pesantren Sidogiri ini sudah berkolaborasi dengan RA di Pasuruan. Diduga keras, disangka kuat, melakukan tipu muslihat, pinjam tangan kepada dua orang ini. Kesimpulannya itu saja kok, sederhana sekali. Tapi ya itu tadi, kita jadi nggak fokus kan dengan persoalan ini. Karena apa? Di luar sana mereka juga akhirnya membiarkan polemik makam palsu, membiarkan pembelokan sejarah dan lain sebagainya. Ya itu juga penting, peranan teman-teman ini juga penting. Tapi salah satunya mereka membiarkan seperti itu karena agar ini loh, fokusnya tidak ke sini, ke Ponpes Sidogiri ini. Karena ini sebetulnya cikal bakal. Ponpes Sidogiri ini adalah cikal bakal. Semua alumninya Anda tahu siapa coba. Dan Anda juga tahu mendirikan banyak juga pondok pesantren yang sangat-sangat masyhur di Indonesia ini. Seperti Lirboyo dan macam-macam, saya lupa ya. Nah ini alumni Sidogiri semua. Nah kalau bicara begini,
konteksnya begini, jadi pendiri-pendiri ponpes di Jawa Timur yang masyhur itu sanadnya jelas kepada pendiri utama ponpes Sidogiri yang jelas-jelas diisbat oleh Nakib dan Nakobah Maroko yang Anda lihat tadi di video awal. Jadi kenapa ini terlupakan? Dan kenapa Anda semuanya tidak bertanya, tidak bagaimana pertanggungjawaban kepada sepupu dari pengasuh ponpes Sidogiri yang sengaja membuat keonaran di dalam internal Sidogiri sendiri. Akhirnya, ya, karena tradisi pesantren di Jawa Timur ini adalah bagaimana kata gurunya, ya muridnya pun iya-iya saja, sendiko dawuh. Tidak seperti mungkin di pondok pesantren Yogyakarta. Kepatuhan, adab, akhlak, itu bukan terus manut wae. Modar kon modar, ya melu manut, ya enggak gitu kalau tradisi di pondok pesantren Yogyakarta enggak seperti, tapi oke lah. Ini jangan kita debatkan, karena memang ya perbedaan tempat, perbedaan daerah, perbedaan kebudayaan, ini kan menjadi merubah pola berpikir kita. Oke lah, ini tidak usah kita perdebatkan. Tapi kalau di dalam tubuh internal ponpes sendiri itu tidak ada sepupunya pengasuh pondok pesantren ini, clear semuanya. Mbak Alawi langsung nungging tumpas habis-habisan, karena sampai hari ini Mbak Alawi sendiri tidak mampu menampilkan data bahwa mereka itu diisbat ya, oleh Nakib Nakobah dari asalnya negeri Yaman. Itu saja intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.